Baik, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bu RT mewakili pemerintah, hamba Tuhan yang boleh hadir bersama dan jemaat Tuhan dan cabang Wayari dan juga yang dari perwakilan PAUD. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita boleh merayakan Natal bersama. Ada sukacita? Amin. Iya, amin. Ada sukacita. Baik, kita akan belajar firman Tuhan yang akan melandasi kita dalam merenungkan firman Tuhan. Tidak asing bagi kita, tapi kita akan membacanya. Mari membuka Matius pasal pertama ayat yang ke-21 sampai 24. Lebih pahamnya sebenarnya ayat 18 satu perikop ini, tetapi kita hanya memfokuskan pada ayat 21 sampai 24. Injil Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat 24. Firman-Nya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita kembali bersama, mari membaca tema yang ada di atas, bagaimana PGI, KWI dan semua orang percaya mengambil tema ini yang sama. 1, 2, 3. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mengapa? Rupanya sejak penciptaan Allah yang menciptakan keluarga, tetapi keluarga juga ingin direbut oleh penguasa dunia, sehingga terjadi berbagai macam kendala dalam keluarga. Ya, mari kita akan melihat di sini Bapak Ibu Saudara, di tengah gegap gempita kehidupan modern, dikatakan bahwa keluarga Kristen hari ini menghadapi tantangan yang begitu kompleks. Kita mengenal istilah polikrisis. Apa itu? Krisis yang sangat banyak, sebuah krisis majemuk yang saling berkait bagaikan mata rantai. Mulai dari krisis ekonomi, masa yang berat bagi orang, sehingga keluarga di sini kita lihat gambarnya. Mereka merayakan Natal, tapi karena mungkin tidak ada baju baru atau tidak ada kue yang belum dimasak oleh ibu, atau krisis ekonomi, sehingga membuat tidak ada yang tersenyum, penuh dengan kemurungan. Di tengah dunia zaman sekarang ini bahkan kebutuhan lebih banyak dan orang banyak lari, maka pemerintah, Polri terus menasehatkan warganya untuk jangan mau ikut dalam marak pinjaman online, perjudian online, karena keinginan. Bahkan sekarang di Facebook aja kita lihat, tinggal deposit berapa langsung dapat beratus juta, yang akhirnya menjerat keluarga-keluarga. Bukan hanya krisis ekonomi, kesehatan mental. Banyak yang orang dan banyak di sekitar kita mental tidak sehat lagi. Kesenjangan komunikasi antar generasi hingga krisis nilai dalam kehidupan berumah tangga. Dan badai ini menerpa tidak hanya keluarga yang ada di kota, tidak hanya keluarga yang ada di desa, tidak hanya keluarga besar, tidak hanya keluarga kecil, tapi semua keluarga tanpa pandang bulu tergerus fondasi keluarganya oleh karena polikrisis yang terjadi dalam keluarga. Nah, dalam situasi seperti ini maka firman Tuhan hari ini datang. Firman Tuhan justru datang dengan pesan yang relevan, yang membangkitkan pengharapan. Mengapa? Tentu memang tidak, pada zaman dahulu belum
ada media sosial, tapi masih banyak dosa-dosa yang dilakukan. Tetapi sekarang juga pada zaman modern ini, bagaimana pesan itu mau disampaikan juga kepada seluruh keluarga Kristen kita semuanya. Keselamatan yang diberitakan oleh malaikat pada Yusuf bukanlah sekedar doktrin teologi yang abstrak, yang di awan-awan, tetapi sebuah janji pemulihan yang dimulai dari ruang paling intim dalam kehidupan kita. Apa itu? Keluarga. Karena iblis tidak senang keluarga menyatu. Nah, kita melihat sedikit dari berikutnya tentang induktif, masuk ke dalam dari bagian ini kita supaya pahami ayat 18 sampai 20 itu bagaimana ketegangan dalam hubungan keluarga kecil yang baru akan dimulai sedang bertunangan. Apa dikatakan? Secara diam-diam Yusuf mau menceraikan ikatan yang akan dimulai yang sedang bertunangan itu. Inilah kemuliaan yang terjadi. Maka ayat 21 dikatakan ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Berita yang disampaikan malaikat. Kata Zuzue berarti membebaskan secara total dari dosa, dari ketakutan, dari kehancuran dan keterpisahan. Ini bukan hanya pengampunan rohani, tetapi restorasi hidup, pemulihan secara sempurna dalam konteks keluarga Kristen masa kini. Dosa bisa muncul dalam bentuk ketidakjujuran ekonomi, kekerasan verbal, pengabaian. Tadi dalam drama di awal kita tahu bahwa anak-anak terabaikan, tidak didengar, dituntut sana sini banyak, penyembahan segala sesuatunya kepeng. Orang Ambon di sini bilang uang ya kepeng ya. Ya minta maaf kalau salah, minta baru datang dari segala sesuatu uang. Ada uang abang di saya nggak ada uang. Oh, tidak ada yang berani meneruskan. Tetapi inilah yang terjadi, ketidakjujuran dan penyembahan uang dan kecanduan digital. HP itu tidak jahat, tapi ada orang yang hari-hari kecanduan digital sehingga membuat hatinya jahat dan melakukan berbagai. Ayat 22 sampai 23, berita itu dikatakan Immanuel, Allah hadir, yang berarti disampaikan Allah menyertai kita. Ditutup dengan ayat 24, Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Kata melakukan, epoisen, menunjukkan ketaatan yang aktif. Ketika Yusuf bangun dari tidurnya, dia langsung melakukan apa yang diperintahkan malaikat itu. Nah, keselamatan Allah selalu menuntut respon. Allah menyediakan keselamatan, Allah menyediakan pemulihan, Allah menyediakan kerukunan dan kedamaian. Tetapi tentunya harus ada responsif dari pribadi-pribadi dalam keluarga. Maka kita akan melihat bagian yang pertama, Allah hadir dalam keluarga yang terluka. Ayat 18 sampai 20. Untuk memahami nats ini lebih dalam, karena kita singkat waktu, kita harus menempatkannya dalam konteks di mana hubungan yang penuh gejolak. Puji Tuhan kalau kita aman-aman, tapi masih ada keluarga-keluarga sekarang penuh dengan gejolak. Gejolaknya apa? Dikatakan Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel, mengatakan dia akan mengandung. Walaupun sempat dia tidak bisa terima, tapi jadilah sesuai dengan kehendakmu. Tetapi bagi Yusuf, Maria tunangannya belum diapa-apain, mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dalam hukum Taurat, hal ini bisa berakibat sangat fatal bagi Maria. Apa hukumannya? Dia diperadabkan di tempat terbuka, di depan tua-tua. Kalau hukum Taurat katakan dilempari dengan batu karena dia hamil di luar nikah. Yusuf sebagai orang yang benar menghadapi dilema yang besar. Inilah masalah yang sedang terjadi
kita tidak bisa berkata, jangan bicara itu sama saya, jangan nilai itu. Karena semua orang menilai, melihat, maka masyarakat dalam kaitannya ini juga berspekulasi. Dan akhirnya mungkin dia merasa terkucilkan. Bagaimana Yusuf harus mempertahankan hukum dan menegakkannya atau menyelamatkan Maria dari hukuman raja. Di titik inilah persoalan terjadi dalam keluarga, dimulai sehingga adanya kehadiran intervensi ilahi terjadi. Matius memulai Injil bukan dengan mujizat besar, tetapi dari kemelut dalam sebuah keluarga. Coba di sini, apakah kita pernah punya kemelut dalam keluarga? Anak-anak punya bermasalah dengan orang tua? Puji Tuhan kalau saya ada. Suami istri ada punya masalah? Saya ada masalah, puji Tuhan. Tetapi di mana-mana selalu ada masalah. Termasuk keluarga-keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Walaupun senyum-senyum kami hamba-hamba Tuhan yang ada di sini dan juga pendeta, pasti ada masalah di mana saja. Tetapi yang kita melihat di sini, apa sih kemudian yang terjadi ketika Maria mengandung? Yusuf bingung, masyarakat berspekulasi itu. Allah hadir dengan perkunjungannya. Lukas sampai 26 dikatakan, malaikat Gabriel datang pada Maria. Engkau akan dipakai untuk menjadi ibu, dan Tuhan yang melahirkan Tuhan yang akan menjadi juru selamat penghapus dosa dunia. Maka Maria menerimanya. Tapi juga malaikat datang kepada Yusuf, ini wujud kehadirannya. Jadi pesannya, tidak ada keluarga terlalu rusak sehingga Allah tidak mau masuk. Tidak ada problema terlalu besar karena ada orang bilang masalah keluarga terlalu besar. Kata orang Sulawesi, masih risiriki. Kalau orang sini bilang apa? Malu-malu kalau diketahui. Malu kita diketahui orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pesannya bagian ini, Allah mau hadir di mana ada gejolak dan problema ini. Nah, apa sih bentuk luka keluarga masa kini? Kalau kita melihat dalam masa kini, sekali lagi ditekankan, mudah-mudahan kita di sini tidak ada. Jangan pernah terjerat dengan pinjaman online dan judi online. Pasang 198.000 hari-hari ini muncul di Facebook Meta, ya. Mungkin di Facebook lain saya ada. Maka akan mendapat 200 juta, 100 juta, 10 juta dan sekiannya. Tergiur kita. Tekanan ekonomi membuat orang tidak percaya satu sama lain. Beda kan suka kasih 2 juta untuk kebutuhan hari-hari. Masa hari ini sudah habis? Problem terjadi. Tidak percaya satu sama lain. Kondisi lelah fisik atau burnout, hubungan, kelelahan secara emosi, orang tua lelah dan tertekan dengan tanggung jawab keluarga, lelah mengurus anak. Ibu-ibu yang punya anak lelah, bisa mengurus anak. Puji Tuhan, saya lelah. Tetapi kelelahan itu membuat orang cepat marah, cepat darahnya naik sampai kemana? Kubur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian juga anak. Ya, sebelumnya kita dikatakan orang tua lelah dalam mencari rezeki, pagi pergi kerja, pulang sudah kelelahan mengurus rumah tangga dan mencari ekonomi, dan anak-anak lelah karena terlalu banyak tuntutan di sekolah. Ada les, ada tuntutan ekstrakurikuler, bahkan ekspektasi orang tua, kamu harus seperti papa dulu, seperti mama dulu. Dan anak lelah karena terlalu banyak tuntutan ke sekolah, membuat mereka kurang bermain, membuat mereka kurang beristirahat, tidak terdengar dan tidak dapat dipahami. Maka ketika kami bersama dengan anak PAUD, mereka bilang, jam berapa tidur? Jam 10 ke atas. Kenapa? Soalnya om masih ada di rumah melakukan kelompok bersama, ya, ada kelompoknya itu. Nah, kesenjangan komunikasi, suami istri yang hidup seperti sekamar tetapi tidak lagi sepikir, satu menghadap ke kiri, satu menghadap ke kanan. Orang tua tidak ada komunikasi yang sehat. Yesus datang
sebagai Immanuel, bukan sekedar untuk menghibur. Bukan hanya berkata-kata bahwa aku hadir, tapi dia benar-benar mau memulihkan. Ia hadir untuk menghalau ketakutan. Ia hadir untuk memulihkan kepercayaan. Dia hadir untuk membangun dialog kembali. Maka dikatakan kehadiran Allah itu yang nyata bagi setiap orang. Dan berikutnya dikatakan ayat 23, dia akan disebut Immanuel atau dinamakan Yesus. 25, Yehosua. Dan makna keselamatan yang holistik itu, malaikat menyatakan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Apa? Banyak bentuk dosa, banyak bentuk persoalan dalam keluarga, tetapi implikasinya meluas pada pemulihan seluruh kehidupan. Bagi Yusuf, keselamatan saat itu berarti keselamatan dari putusnya hubungan. Hampir saja putus hubungan dengan dia mau menceraikan tunangan yang selama ini bersama. Mereka saling percaya, tapi sudah mulai ragu-ragu. Ada di antara kita sudah mulai kepercayaan antara, kalau yang sudah menikah ya, kalangan jangan sudah mulai mudah. Adakah anak-anak tidak percaya lagi sama papa? Beta, saya percaya lagi sama papa mama saya. Papa seperti dalam drama awal tadi, papa marah-marah terus. Beta senang, bahkan dengan tunggu papa. Ada seorang anak waktu saya konseling bilang begini, papa beta capek dengar papa marah terus banting sana sini, matanya merah. Suatu saat beta mau bilang begini, tunggu bapak, beta nanti besar kayak papa. Papa nanti tua jadi opa-opa. Beta paling sedikit bisa. Mengapa hal demikian sebenarnya? Boleh begitu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagi Yusuf bagi Maria dikatakan bahwa keselamatan dari aib. Aibnya apa? Digunjingkan di masyarakat bahwa dia hamil di luar nikah. Status Maria dipulihkan dengan kehadiran malaikat. Untuk Yusuf mau menceraikan dia diam-diam, tetapi malaikat datang memulihkan hubungan. Terimalah Maria, sebab dia mengandung Allah yang Immanuel. Dia Yehosua, Allah penyelamat. Nah, berikutnya keselamatan dari ketaatan yang kaku. Dia orang Yahudi yang ngerti hukum, tetapi kalau dia kaku, hitam di atas putih. Tetapi Yusuf diselamatkan dari pemahaman hukum agama yang hanya melihat hitam atas putih. Kamu salah, kamu benar. Maria ini salah, saya benar. Maka saya harus begini. Tapi Yusuf dengan kehadiran malaikat, pemahaman yang kaku, roh agamawi itu, dia mau membuka diri dan berkata dan melakukannya. Dia menuju ketaatan pada pimpinan Tuhan yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketaatan itulah. Maka dikatakan respon Yusuf ayat 24, ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Ketaatan Yusuf, seorang suami dan calon bapak, menjadi pondasi di mana rencana Allah hadir di muka bumi ini. Ketaatan itulah membuat sehingga Yesus lahir. Ini menunjukkan bahwa keselamatan Allah seringkali bekerja melalui ketaatan. Mungkin dalam persoalan kita seringkali bertanya, mana Tuhan? Kita sering berkata, mana malaikat yang mengingatkan saya? Tetapi Allah mau menyampaikan kepada kita dalam segala problem itu. Belajar untuk taat, belajar untuk mengasihi, belajar untuk menerima. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini menunjukkan bahwa keselamatan Allah seringkali bekerja melalui ketaatan dan keputusasaan, keputusan yang benar untuk bekerja melalui ketaatan itu dalam lingkup keluarga. Halo bapak-bapak yang ada di sini, maukah kita mau belajar taat seperti Yusuf? Amin. Keluarga Kristen akan diselamatkan ketika kita belajar taat. Halo ibu-ibu yang ada di sini, jika kita mau dipulihkan, dengarlah suara Tuhan.
dan tuntun-tuntunlah pimpinan Tuhan. Keluarga Yusuf dan Maria menjadi gereja kecil pertama yang menerima dan mentaati Kristus Sang Mesias. Yang berikutnya, Allah hadir untuk menyertai. Ayat 23 dikatakan Immanuel. Dalam krisis keluarga Allah selalu hadir, walaupun kadang-kadang kata saya tahu kapan Allah hadir dalam keluargaku, kapan Allah hadir dalam masalahku, kapan Allah hadir dalam rumah tanggaku. Tetapi tahu Bapak Ibu Saudara, Allah menyertai. Janji ini bukan hanya pemikiran, tetapi janji ini digenapi. Yesus lahir dalam keluarga Yusuf. Allah hadir dalam keluarga Yusuf sehingga Yesus datang ke dunia. Dan bagaimana dengan keluarga kita sebagai Ecclesia Domestica, gereja kecil pada saat ini? Apakah Allah hadir dari situ? Bukan hanya dari gedung jemaat saja. Oh, kalau di gereja Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tapi apakah di rumah Tuhan hadir? Apakah di ruang-ruang ekonomi kita, pendapatan kita setiap, pencarian kita setiap hari, di ruang-ruang hubungan antara orang tua dengan anak, dengan kakak dan adik, suami istri, Allah hadir di situ. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan Allah dimaksudkan mengalir dari rumah. Allah mau menyelamatkan keluarga-keluarga, tapi iblis membisikkan. Banyak persoalan terjadi dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, bagi keluarga Yusuf, Allah hadir dalam bentuk perkataan malaikat itu dan membebaskan dia dari sikap apa? Egois. Dosa terbesar manusia apa sih? Egois. Saya saja, bukan keluarga. Tapi tadi bapak keluarga, bapak dia tadi, walaupun dia belum bapak, akan menjadi bapak. Tapi dia bilang dia akan memberikan waktunya bagi keluarganya, tidak egois lagi. Pada awalnya anak-anak bilang tidak diperhatikan, mamanya sibuk dengan media sosial dan semua apa dan kelompok-kelompok sosialnya. Tetapi Allah hadir dalam konteks itu terjadi. Allah hadir untuk apa? Membebaskan kita dari amarah. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita marah? Boleh apa sih? BRT boleh nggak marah? Oh, manusiawi boleh. Bapak Pendeta Novi boleh nggak marah? Boleh. Yang tidak boleh adalah amarah. Artinya sikap negatifnya amarah bukan spontan, tapi hidup dalam kemarahan senantiasa dan sedikit-sedikit marah karena saya yang berjuang untuk keluarga ini dan seterusnya. Allah hadir untuk membebaskan keluarga dari kebohongan. Tidak ada bohong kecil, tidak ada bohong besar, tidak ada bohong putih, tidak ada bohong-bohongan. Tetapi semuanya Allah hadir. Penyertaan Allah pun akan memulihkan kita rasa aman. Sehingga ada orang bilang, anak-anak bilang begini, mudah-mudahan di sini saya ada. Beta sih betah di rumah. Mama saja, papa marah-marah. Mama dari pagi dia seperti televisi rusak. Bicara sampai malam hari. Kita berkata, saya beta di rumah. Lebih baik saya keluar saja, cari ketenangan di luar. Padahal Allah mau hadir untuk memulihkan keluarga yang demikian, yang tidak saling percaya dan tidak ada komunikasi yang sehat. Bahkan mungkin Allah hadir di dalam setiap persoalan, dalam meniti ekonomi. Anak-anak muda, jangan berkata oh tidak ada masa depan karena ekonomi sulit. Bagaimana dengan kondisi masa depan saya? Tetapi penyertaan Allah menolong keluarga untuk menata ekonomi, belajar bersyukur, menghindarkan dari jerat hutang, menghindarkan dari korupsi. Kalau ada kesempatan, sehingga ada kesempatan, tapi kita tidak mau mengambil yang bukan milik kita, dan membuat penyertaan Allah menolong kita menata gaya hidup yang tidak sehat. Tetapi kita bisa bersyukur. Jadi pernyataan Allah yang Immanuel memberikan kita kekuatan untuk hidup jujur, untuk hidup bersyukur, untuk hidup saling mendukung. Bagaimana anak kecil dalam drama tadi bilang, beta saya pernah didukung. Yang ada dimarah-marahin terus dan tidak diterima. Tetapi penyertaan Allah yang Immanuel menolong kita untuk saling mendukung dan saling mengerti. Ada kerendahan hati, bukan pelarian pada solusi yang instan.
ekonomi, oh boleh Jo, ambil sudah pinjaman dulu. Padahal kita mencerah utang kita, maupun juga ada judi online dan seterusnya. Maka pemerintah sangat menekankan hal ini. Apalagi ada namanya itu apa? Superpay. Ya, apalagi itu ya. Ambil dulu barangnya, nanti bayar belakangan. Enak itu. Tapi padahal itu mencerah juga Bapak Saudara. Lebih baik kita menabung dan belajar bersyukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, janji Allah selanjutnya berkata, menyertai kita adalah penawar bagi masalah dalam keluarga, penawar dalam kesepian, dalam keluarga yang menyadari penyertaannya. Komunikasi harus dipulihkan. Apakah ada di keluarga kita sudah mulai? Sehingga ada komunikasi lain, masing-masing dengan handphonenya, masing-masing dengan dunia kerjanya, dengan ekspektasinya. Dikatakan bahwa Allah menghendaki supaya kita selesai dari semua itu. Kita mulai membuka diri dalam sebuah keluarga, karena itulah yang indah. Setiap anggota keluarga harus merasa didengar. Sehingga anggota keluarga harus ada 5 tiang. Ayo keluarga GMI yang ada masih ingat apa tiang rohani kita? Kasih di dalam keluarga apa lagi? Iman, terus persekutuan, terus kesucian hidup, terus pengorbanan. 5 tiang rohani ini apakah sudah hidup? Sehingga kita keluarga-keluarga yang kuat dan sehat. Supaya kita saling mengerti, dicintai tanpa syarat. Ayo beta mau tantang bapak-bapak yang ada di sini. Nanti mungkin ada hadiahnya disediakan. Ya, jadi kalau saya ambil kartu nanti juga. Berapa banyak bapak-bapak di tempat ini? 5 kata dalam keluarga masih diucapkan. Paling tidak, I love you. Itu cukup banyak. Kenapa harus pakai I love you kan? Tapi yang maksudnya bapak-bapak kepada Pak, bukan kepada orang lain, tapi kepada istrinya. Terus kepada anak-anak istrinya kalau minta tolong. Kata yang bagus dalam keluarga apa? Kalau ada persoalan apa? Merendahkan diri, minta maaf. Oh, saya yang salah. Jangan, tapi merendahkan diri untuk menyelesaikan persoalan. Terus juga menghargai. Ketika disajikan sesuatu ataupun ketika anak berprestasi, katakan apa? Dan kebanyakan. Mengapa perlu keluarga-keluarga Kristen kembali membangun komunikasi yang sehat? Malaikat ingin supaya keluarga-keluarga memiliki, sehingga keluarga dipulihkan. Allah tidak hanya menyelamatkan dari jauh, Ia masuk ke dalam dunia lahir dalam sebuah keluarga yang taat. Allah hadir dalam suara hati Yusuf yang bimbang. Allah hadir dalam kegelisahan Maria. Berapa banyak ibu-ibu yang saat ini gelisah? Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan untuk tahu Natal ini, akhir tahun ini? Bagaimana dengan masa depan? Bagaimana seterusnya? Bisakah beta ke salon lagi? Karena biasanya ibu-ibu menjelang Natal tahun baru itu apa? Penuh ya. Salon itu jadi langganan. Ada yang lurus mau dikritikkan, ada yang kritik mau diluruskan. Iya apa ya? Oh, saya ada di sini. Nah, berikutnya keluarga yang diselamatkan akan menjadi berkat. Keselamatan yang kita terima, Yusuf sudah menerima dan belajar taat untuk melakukannya, maka dia menamai diri Yesus dan melakukan seperti apa yang dilakukan, dikatakan oleh malaikat. Keluarga yang telah mengalami pemulihan dari Kristus dipanggil untuk menjadi agen pemulihan, mulai dari keluarga kecil, lingkungan kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Jadi keluarga Kristen yang adalah eklesia domestika, bagi mengendaki supaya kita ada sebagai keluarga kecil seperti keluarga Yusuf dan Maria, menjadi wadah. Maria dan inkarnasi Yesus atau Yesus datang di sana. Keluarga kita menjadi wadah berkat, paling tidak. Beta lihat tetangga bagus sekali. Jangan kita bertengkar setiap hari. Jangan kita shock ketika melihat orang damai dan tenang, tapi keluarga yang penuh dengan gejolak terjadi. Kasih Kristus menolong kita. Keluarga Kristen adalah tempat di mana nilai-nilai kerajaan Allah seperti keadilan, seperti kasih, seperti pengampunan
nilai-nilai ini, keadilan, kasih, pengampunan, dan integritas, kita hidupi dan terus diajarkan. Jangan sudah gurunya sekolah minggu aja atau di gereja aja yang mengajarkan, tapi dari situlah gereja kecil itu dibangun. Bagaimana saling percaya, saling mendoakan dan saling mendukung, sehingga masyarakat pun dibangun di dalamnya. Dan bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus dimulai dari sebuah keluarga kecil. Allah memilih untuk memulai karya keselamatan yang besar dari sebuah krisis keluarga yang kecil, yang sama dengan kita hari ini melakukan. Kalau kita tidak ada krisis, puji Tuhan. Tapi ketika keluarga-keluarga yang sedang menghadapi krisis, mari merespon, percaya bahwa Allah hadir dalam keluargamu. Amin. Allah yang menyertai Anda di tengah-tengah situasi. Dia melihat, karena mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat dan kita alami setiap hari. Yusuf buka hati untuk mendengar suaranya dan taat pimpinannya. Sekalipun tidak mudah, tetapi dia mau belajar taat sehingga hubungannya dipulihkan. Bagi seluruh keluarga Kristen saat ini, jadilah keluarga yang diselamatkan dan keluarga yang diberkati. Undang Kristus untuk hadir memulihkan setiap hubungan yang sudah retak, yang sudah tidak percaya satu sama lain, yang sudah mulai ada status sekarang bisa diinstal untuk melihat pasangan Anda pada saat yang sama di mana dia berada. Itu berarti mulai mencurigai, tidak ada saling percaya lagi. Hiduplah dalam nilai kerajaan Allah di tengah keluarga bersama dengan anak-anak. Di sana terang kasih Kristus akan bersinar, memberikan daya tahan dan harapan bagi gereja dan masyarakat yang ada. Dari keluarga yang diselamatkan, menyadari penyertaan Allah yang Immanuel, akan menjadi benteng yang kokoh, akan menjadi mercusuar di tengah-tengah polikrisis zaman ini. Maka bagian yang kita tahu bersama sekarang ini, ada banyak keluarga-keluarga yang sedang, juga termasuk di Sumatera Utara, di Aceh dan juga di Padang, sedang banyak masalah. Apakah kita masalah apa? Tempat tinggalnya, ekonominya hilang. Apakah kita yang ada di angkot itu kan persoalan mereka? Sehingga gereja dipanggil untuk berdoa. Gereja dipanggil untuk paling tidak mengulurkan tangan dan mendoakan, bahkan prihatin kepada mereka. Tetapi juga kita harus memiliki pola hidup yang sehat dan juga jangan membuang sampah sembarangan dan seterusnya. Keluarga Kristen yang telah mengalami pemulihan diselamatkan, dipanggil untuk menjadi teladan dan agen pemulihan bagi gereja dari berbagai krisis yang terjadi. Dari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah kita saat ini menjadi keluarga yang aman-aman atau ada problem? Tuhan dan kita sendiri yang tahu. Mungkin pendeta bisa tidak paham karena ada sebuah keluarga di media sosial berkata mereka sedang berperang terang-terangan dan langsung satu lawan satu di rumahnya, tetapi rupanya tidak sengaja langsung ada ketukan. Langsung mereka saling membereskan satu sama lain supaya kelihatan, oh ada ibu majelis, ibu pendeta, shalom. Jadi tadinya bertengkar baru beberapa detik yang lalu, tapi akhirnya langsung mereka juga kata shalom. Karena apa? Selalu ada problem di tengah-tengah keluarga. Tetapi ingatlah, mintalah kehadiran Allah. Anak-anak yang merasa tidak diperhatikan, mintalah supaya orang tuamu memberikan waktu yang lebih banyak. Ketika engkau banyak tuntutan di sekolah dan seterusnya, biarlah Tuhan menolong sehingga kita memahami dan mengerti. Dan setiap krisis itu, jangan biarkan iblis masuk. Yang terakhir, mari kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Keluarga yang dipulihkan menjadi benteng yang kuat dan terang bagi gereja dan masyarakat dan bangsa yang sedang menghadapi berbagai krisis, dengan melakukan nilai-nilai kerajaan Allah, dengan menjadi saksi hidup tentang kasih dan keselamatan kepada dunia ini. Biarlah kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, kita membawa pesan ini. Dan biarlah kita juga berdoa bagian slide yang terakhir. Doa kita bahwa ya Tuhan, dalam segala kekacauan, karena kita bukan di surga, di dunia ini penuh dengan kekacauan.
dan kesulitan yang menimpa masing-masing keluarga, mari kita tetap naikkan rasa syukur bahwa Engkau selalu Allah ada yang melihat, dan minta pemulihan dari Allah. Kita minta supaya Roh yang Kudus itu memulihkan hubungan, memberikan kekuatan, bukan saling menyalahkan, tapi saling memaafkan dan kasih, menyalakan harapan dalam setiap rumah tangga, dan biarlah keluarga-keluarga yang diselamatkan oleh Yesus menjadi benteng, menjadi mercusuar dan terang di tengah puri krisis di akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, sebagai respon dari bagian firman Tuhan ini, Yusuf dipulihkan, dan melalui keluarga Yusuf menjadi berkat bagi semua orang di muka bumi ini. Mari kita introspeksi diri. Keluarga, jangan lihat ke kiri dan kanan, lihat keluarga kita. Apakah di tengah-tengah keluarga yang sudah Tuhan berikan bagi kita, baik kepada anak-anak, baik kepada pasangan suami atau istri, atau kepada orang tua, opa dan oma, biarlah sungguh-sungguh kita mengkoreksi. Apakah ada masalah di sini? Kalau ada masalah egois, atau ada masalah kebohongan, ada masalah kita amarah, ada masalah tidak percaya lagi, ada masalah saling curiga, mari kita datang kepada Tuhan. Mohon supaya keluarga-keluarga dipulihkan, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pada saat ini dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24 mengingatkan kami, Engkau Allah yang berkuasa di surga, namun juga Engkau adalah Allah omnipresent. Present, Engkau hadir dalam dunia. Engkau mengasihi semua orang manusia, dan Engkau lihat Tuhan di dalam ruangan ini, baik anak-anak, orang dewasa. Kami adalah keluarga kecil, dan kami adalah keluarga besar sebagai lembaga juga dalam gereja masing-masing. Engkau tahu ada persoalan di dalam diri kami, dengan persoalan, dengan dosa, dengan kelemahan. Kadang-kadang Tuhan, keluarga, gereja, masyarakat bisa rusak dan bisa terpecah, bahkan bisa mengakibatkan dosa-dosa yang lain. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang Immanuel, yang disebut juga dengan Yesus atau Yosua atau Yesus, yang artinya Allah yang akan menyelamatkan keluarga dari keluarga. Tuhan, tolonglah kami. Jikalau tidak ada kasih lagi, jikalau tidak ada pengampunan lagi, jikalau tidak ada saling memperhatikan lagi, ampuni kami dan tolong kami Tuhan. Dan sungguh kami memiliki keluarga yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah terang Kristus, firman menerangi kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Natal bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami diingatkan kembali bahwa Allah hadir memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah hadir bukan hanya memberkati, tapi juga untuk menyelamatkan keluarga demi keluarga, dan Engkau sangat peduli di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan kepada-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Natal pada malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Dan tolong kami Bapa di surga untuk membawa firman Tuhan menjadi bekal dalam hidup